Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kita akan belajar pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelum mulai belajar, yuk kita simak video berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kalian sudah melihat dan juga mendengar tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal dong, apa aja sih sila-sila yang ada di Pancasila? Arti Pancasila, kedudukan dan fungsinya. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan di dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan juga Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Fungsi dan kedudukan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh,
Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Adapun arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Memberi pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Yang nomor 2, menjadi alat pemersatu, dapat mempersatukan orang dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, menjadi sumber motivasi. Dan yang keempat, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata. Dan yang terakhir, Pancasila diharapkan mampu mempererat, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Demikian pembahasan mengenai arti Pancasila, kedudukan, dan fungsinya. Sekarang waktunya tugas. Tugasnya adalah kerjakan tugas mandiri pada halaman 9, nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.